Kamu pernah mikir nggak sih, admin marketplace 10-15%, biaya iklan terus naik, dipajakin pula. Belum lagi Anda harus bayar komisi afiliator. Terus untungnya dari mana? Ini kerja apa dikerjain platform ya? Let's find out. Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel kita SB30 TV. Saya senang sekali bisa ketemu lagi teman-teman, menyapa teman-teman semua ya di YouTube ataupun mungkin di sosial media lainnya. Nah, hari ini kita membahas satu topik yang ya menurut saya sih banyak yang ditanyakan ya para netizen-netizen tentang biaya bisnis online yang sekarang ini makin hari makin naiknya itu makin gila, drastis ya. Pada mengeluh admin Shopee kok naik, admin toko hijau, toko oren atau Shopee atau Tokopedia juga naik ya. Belum lagi sekarang ada kita harus mensisihkan uang untuk bayar afiliator untuk menjualkan produk kita ya. Belum lagi kita juga dituntut untuk memberikan diskon, baik itu saat flash sale ataupun saat ada event tanggal kembar ya. Waduh ya, terus untungnya dari mana ya para seller-seller online ini berpikir ya. Oke, hari ini kita akan bahas mengapa ini terjadi dan bagaimana para seller-seller online ini bisa tetap eksis ya, untuk bisa tetap jualan di marketplace. Oke, pertama kita bahas mungkin latar belakang ya, kenapa bisa toko hijau ataupun toko orange ini terus menaikkan biaya admin ya, terus menekan ya, seakan-akan menekan seller ya. Kita harus tahu bahwa platform atau marketplace ini juga sebenarnya ditekan ya. Jadi mereka menekan kita karena mereka juga mendapatkan tekanan yang sangat besar. Tekanan dari mana? Ya, namanya e-commerce, yang namanya Tokopedia, yang namanya Shopee, yang namanya Lazada, mereka itu semua adalah bisnis. Mereka juga komersial dan mereka bisa bertahan itu kalau mendapatkan laba atau keuntungan. Nah, pertanyaan saya adalah kalau mereka terus membakar uang, mereka terus memberikan diskon, terus memberikan subsidi ya, baik itu berupa diskon ataupun gratis ongkir, lah terus mereka makan dari mana ya? Mereka juga mendapatkan tekanan dari investor ya. Kita tahu sendiri bahwa startup atau e-commerce seperti itu, nafas dari mereka yaitu adalah suntikan dana dari investor ya. Mereka mau menjadi market leader. Bagaimana mereka mau jadi market leader? Yaitu mereka harus bisa mengakuisisi lebih banyak konsumen. Bagaimana cara mereka mengakuisisi konsumen? Yaitu dengan dalam tanda kutip bakar uang investor, memberikan diskon, gratis ongkir, cashback ya, dan lain-lain Bapak Ibu ya. Jadi itu yang akhirnya membuat mereka dituntut oleh investor untuk apa? Bagaimana mereka bisa mendapatkan timbal hasil dari hasil investasi mereka ya. Sehingga mereka mau tidak mau akhirnya mencari cara untuk supaya mereka tidak rugi-rugi amat atau bisa membukukan keuntungan. Menurut data tahun 2023, Goto atau induk dari perusahaan dari Tokopedia itu merugi 10,27 triliun tahun 2023 ya. Ini sebuah kerugian yang sangat besar buat Goto ya, walaupun ada sedikit penurunan kerugian daripada tahun 2022 ya. Berbalik dengan kompetitornya yaitu Shopee ya, atau induk perusahaannya Sea Limited ya, mereka baru saja membukukan laba bersih senilai 162,7 juta US dollar ya, itu atau sekitar 2,5 triliun rupiah. Perlu diingat bahwa Sea Limited ini baru saja membukukan laba bersih itu sejak tahun 2017, sejak mereka IPO di bursa saham di New York. Jadi sejak tahun 2017 sampai 2022 mereka mengalami kerugian yang luar biasa besarnya. Nah, sekarang kan kita sudah tahu tuh ya bahwa kenapa mereka juga terus menekan seller ya. Kita tahu latar belakangnya. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai seller ini bisa tetap beradaptasi? Apakah kita tidak jualan di platform mereka? Ya, kalau Anda bisa jualan tanpa platform mereka dan Anda bisa mendapatkan keuntungan, ya sah-sah saja. Tetapi kalau Anda seorang
pebisnis yang baru saja memulai, Anda belum punya platform, Anda belum punya nama yang besar, mau tidak mau, suka atau tidak suka, Anda membutuhkan platform ini untuk bisa mendapatkan traffic agar Anda bisa mendapatkan penjualan. Hari ini saya akan bagikan beberapa strategi. Mungkin saya akan bagi menjadi dua strategi besar, ya, bagaimana kita bisa tetap adaptasi. Yang pertama, ini yang paling penting dalam bisnis apapun, pentingnya adalah Anda membangun yang namanya branding. Ya, Anda membangun persepsi yang berbeda terhadap produk Anda sehingga berbeda dengan produk yang lain. Ya, saya banyak sekali menjumpai ya di marketplace. Sekarang ini banyak sekali produk itu yang perang harga, ya. Mereka itu saling bunuh-membunuh ya dari sisi harganya. Ini sebenarnya tidak baik bagi seller, karena bagaimanapun namanya banting harga itu selalu yang untung adalah customer, tapi yang dirugikan adalah selalu pihak seller, ya. Jadi kalau saya bilang, teman-teman jangan sampai Anda terjebak di namanya perang harga, karena ini tidak akan ada habisnya. Anda banting harga, ada lagi kompetitor yang memiliki modal atau kapital yang lebih besar terus menurunkan harga, sehingga Anda pun akan kalah. Makanya yang paling penting, yang pertama adalah Anda harus mengerti ilmu branding. Bagaimana Anda memberikan added value terhadap produk Anda. Bagaimana Anda bisa menciptakan kepuasan pelanggan. Bagaimana Anda bisa melayani customer tersebut sehingga customer tersebut tidak sensitif dengan harga. Kita tahu sendiri bahwa setiap harga produk itu pasti ada pasarnya masing-masing. Ya, ada orang yang pasarnya iPhone, ada orang yang pasarnya Xiaomi. Jadi setiap setiap harga produk itu pasti memiliki pasarnya masing-masing. Jadi Anda tidak perlu khawatir, ya. Anda cukup belajar bagaimana Anda bisa menimbulkan persepsi yang berbeda dengan produk kompetitor Anda. Ya, mungkin saya kasih contoh, ya. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Brandingnya iPhone atau Apple selalu apa? Yaitu pertama, yaitu gengsi pasti. Yang kedua, lifestyle. Yang ketiga, kemudahan penggunaan. Yang keempat, mungkin adalah ekosistem Apple yang bisa menjangkau seluruh gadget yang ada, yang Anda punya. Ya, mungkin kalau brandingnya Xiaomi apa? Oh, dengan harga murah Anda mendapatkan spek yang bagus, ya. Nah, pertanyaan saya, kalau Apple dan Xiaomi ini saling perang harga, ya mereka yang rugi, ya mereka yang rugi. Mereka nggak banting harga, tapi mereka apa? Membuat sebuah persepsi yang berbeda terhadap produknya, sehingga customer itu akan tidak membandingkan lagi antara produk dari Apple dan juga produk dari Xiaomi, ya, karena mereka membangun persepsi yang berbeda, ya. Jadi pesan saya buat teman-teman mungkin pengusaha online, ya, belajar untuk apa? Belajar untuk membangun branding, membangun persepsi, ya. Kira-kira apa sudut yang bisa Anda angkat dari produk Anda, ya. Anda harus jeli melihat, bukan cuma Anda jual fitur, tapi Anda harus pintar juga menjual emosional, ya. Orang pakai produk Anda, apa sisi emosional yang bisa tersentuh, ya. Ceritanya yang saya bilang tadi, kalau Anda menggunakan iPhone, mungkin sisi emosionalnya orang merasa, wah, derajat ekonomi orang yang pakai iPhone itu tinggi banget gitu ya. Jadi ada sisi emosional yang ada. Nah, kalau Anda bisa menguasai ini, maka Anda akan lepas dari yang namanya perang harga. Oke, yang kedua, saran saya buat Anda mungkin yang pengusaha yang selain Anda membangun branding, karena membangun branding ini kan butuh waktu ya. Ya, membutuh waktu dan juga pasti butuh resource yang mungkin tidak sedikit. Anda mungkin membutuhkan editor, mungkin Anda juga membutuhkan orang yang bisa menyusun konten, ya, dan masih banyak laginya. Ya, ini membutuhkan resource yang besar dan waktu yang lama. Tapi sambil Anda membangun branding, ya, perlu juga Anda memikirkan bagaimana marketplace itu sebagai sumber traffic, ya, sumber traffic untuk mendapatkan penjualan. Jadi Anda juga harus memikirkan bagaimana Anda membangun yang namanya CRM, ya, supaya apa? Anda bisa mengelola, ya, database atau traffic yang Anda sudah dapatkan dari marketplace. Jadi Anda tidak
ketergantungan dengan platform. Anda harus belajar untuk lepas dari ketergantungan ini. Saya lihat banyak sekali penjual online, pengusaha-pengusaha yang masih sangat bergantung dengan platform. Apa yang terjadi kalau Anda cuma bergantung pada platform? Di mana platform itu goyang atau mungkin platform tersebut sudah tidak memberikan lagi komisi atau subsidi, ya, trafficnya menurun, Anda pun ikut menurun. Nah, ini kan tidak yang kita inginkan, ya. Jadi mulai dari sekarang Anda harus membangun database CRM atau konsumen Anda, ya. Simple caranya. Bagaimana Anda bisa memikirkan traffic dari marketplace ini yang sudah belanja, Anda bisa kelola di platform Anda, atau paling simple Anda gunakan WhatsApp. Ya, saya ada sedikit ide yang sudah saya juga terapkan di toko online saya. Ya, setiap kali ada penjualan ya dari marketplace saya selalu sisipkan apa? Saya selalu sisipkan kupon diskon ataupun kartu nama. Tujuannya apa? Setiap kali orang menerima produk ya saya itu sudah terpampang jelas ada kupon diskon, yang dimana kupon diskon itu khusus untuk belanja di luar marketplace. Misalnya 20%. Ya, anggap aja 20% itu adalah biaya admin Anda di marketplace. Tapi mereka belanjanya di platform yang lain, mungkin lewat WhatsApp atau mungkin lewat website Anda. Ya, ini dengan Anda membangun database konsumen Anda, saat marketplace down pun Anda tetap bisa mengelola database Anda, mungkin lewat broadcast, mungkin Anda juga bisa menawarkan saat ada promo di website pribadi Anda. Ya, ini akan sangat membantu bisnis online Anda selanjutnya. Jadi marketplace itu kita tidak bisa musuhi, tapi jadikanlah marketplace ini menjadi lahan untuk mendapatkan traffic. Sisa bagaimana Anda pintar-pintarnya mengelola database traffic dari marketplace sehingga mereka akan repeat order, customer tersebut akan repeat order terus-menerus di toko Anda, baik lewat marketplace ataupun lewat platform yang lain. Oke, mungkin itu aja video saya hari ini. Semoga video saya hari ini bisa membuka ya bagaimana cara berpikir Anda, bagaimana Anda bisa survive ya, dimana harga produk juga sekarang semakin tinggi, persaingan juga semakin luar biasa, biaya platform juga semakin tinggi ya. Bagaimana Anda bisa survive? Ya, kita belajar bersama-sama di channel ini. Jangan lupa di subscribe. Oke, thank you semuanya. Sukses buat kita semua. Salam hebat luar biasa.